Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Bincang Pendidikan. Tribuners, sebagai institusi pendidikan, Universitas Proklamasi 45 memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran hukum yang tinggi. Lalu bagaimana peran hukum dalam membangun bangsa dan generasi muda? Kita akan membahasnya di Bincang Pendidikan dengan tema peran hukum dalam membangun bangsa dan generasi muda. Tentunya sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa di studio Tribun Jogja. Yang pertama, Dr. Benedictus Renise SHSE MH atau disapa Dr. Bene. Beliau adalah Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pak Bene, apa kabar? Kabar baik, Mbak Doris. Sehat, semangat ya? Sehat. Luar biasa, terima kasih Pak Bene sudah meluangkan waktu untuk hadir berbincang pada hari ini. Terima kasih sekali. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Yeni Kusuma Wardani MPD. Beliau adalah Kepala PMB Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Bu Yeni, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Doris. Alhamdulillah. Semangat, bahagia tentunya. Selalu semangat. Luar biasa. Terima kasih Bu Yeni sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini. Nah, kita akan berbincang mengenai peran hukum dalam membangun bangsa dan generasi muda. Sebelum berbicara lebih lanjut, saya mau bertanya kepada Pak Bene terlebih dahulu. Pak Bene, mungkin boleh dong diceritakan bagaimana perjalanan atau sejarah UP 45 hingga saat ini, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga mau ucapkan terima kasih sudah diundang di acara podcast ini dari manajemen Tribun, dan terima kasih Mbak Doris. Ini kesempatan juga untuk kita memberikan sedikit informasi mengenai apa itu Universitas Proklamasi 45. Sejarahnya memang Universitas Proklamasi 45 ini adalah universitas yang berada di bawah naungan Yayasan Universitas Proklamasi 45. Dari akte pendiriannya kita lihat bahwa universitas ini sudah berdiri sejak tahun 1964. Artinya kalau kita lihat dari umur, Universitas Proklamasi 45 ini boleh dikatakan sebagai universitas yang tua di kota Yogyakarta ini. Dan kenapa kok namanya Universitas Proklamasi 45? Mbak Doris, supaya diketahui bahwa Universitas Proklamasi 45 atau kita singkat UP 45 ya, itu didirikan oleh para pejuang, para mantan pejuang 45. Artinya para jenderal-jenderal dulu yang punya semangat ya untuk bagaimana meneruskan cita-cita Proklamasi 45 itu dalam wujud pendidikan. Sehingga dalam perjalanannya, para pejuang ini yang berhimpun dalam Yayasan Universitas Proklamasi 45 membentuk universitas, dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka sudah diperganti dari generasi ke generasi sampai sekarang tetap memakai nama Yayasan Universitas Proklamasi 45. Mungkin tidak banyak kampus di Jogja ini yang hari ulang tahun ke-50 itu kita punya prasasti yang ditandatangani oleh Presiden RI yang kedua, Bapak Jenderal Soeharto, karena beliau juga adalah merupakan eksponen pejuang pada saat itu. Sehingga itu cukup membanggakan kami bahwa nama UP 45 ini adalah nama yang kita anggap sangat sakral dan sangat menjiwai semua sivitas akademika di UP 45 untuk terus berjuang mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pejuang UP 45. Oke, luar biasa sekali ya, ini UP 45 ini didirikan oleh mantan pejuang 45. Luar biasa sekali sejarah perjalanannya. Kita ke tema kita, peran hukum dalam membangun bangsa dan generasi muda. Nah, Pak Bene, bagaimana sih Pak peran hukum dalam membangun bangsa dan generasi muda saat ini? Silahkan Pak Bene. Baik, ini pertanyaan yang cukup sulit, karena begini sulitnya, bahwa kita ini adalah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, di dalam bab 1 ayat 1, bab 1 pasal 1 ayat 3 secara jelas disebutkan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Itu jelas. Nah, maknanya apa Indonesia negara hukum? Bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia ini harus berdasarkan hukum atau restat, bukan berdasarkan pada kekuasaan semata-mata. Ini maknanya. Artinya apa? Semua warga negara Indonesia, baik pribadi maupun lembaga-lembaga negara, itu harus taat dan patuh kepada hukum. Itu makanya secara jelas dalam amandemen ketiga UUD 45 itu di dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, sebenarnya apa sih prinsip-prinsip negara hukum Indonesia itu? Ya, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia itu yang pertama adalah bahwa hukum yang dilaksanakan itu harus setara untuk semua warga negara dan lembaga negara. Artinya kalau kita sering mendengar istilah equality before the law, semua warga negara Indonesia, ya, apa itu negara, masyarakat biasa, pejabat, itu harus sama depan hukum. Prinsip yang kedua adalah pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa yang paling penting? Hak untuk hidup, hak kebebasan berbicara, hak kebebasan berpendapat. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah bahwa hukum itu harus berkeadilan. Konsep keadilan. Artinya apa? Dalam penerapan hukum itu jangan pilih-pilih bulu. Istilahnya semua harus adil dan sama. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, selanjutnya adalah hukum melalui badan-badan peradilan harus menjamin bahwa hukum bisa dilaksanakan dengan kesetaraan tadi. Artinya jangan karena dia punya jabatan, dia punya uang banyak, dia diperlakukan berbeda dengan orang yang tidak punya jabatan atau tidak punya uang. Nah, itulah sebenarnya prinsip-prinsip Indonesia negara hukum. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan hukum bagi masyarakat, khususnya tentang generasi muda, kita harus petakan dulu nih, Mbak Noris ya. Generasi muda ini kan pengertiannya agak luas ya. Iya. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi kita petakan dulu. Remaja, yaitu suatu masa manusia maksudnya, transisi dari seorang menuju kepada kedewasaan. Itu remaja kan. Lalu pemuda, antara umur 20 sampai dengan 30 tahun. Begitu ya. Yaitu suatu masa di mana orang sudah mulai mencari identitas dirinya. Ya, mulai bisa menuju kepada dewasa. Nah, sekarang ini kan muncul lagi istilah-istilah yang baru, yaitu yang disebut dengan Gen Z. Generasi Z. Yaitu anak-anak yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012. Lalu di bawahnya ada lagi generasi Alpha, yaitu anak-anak yang lahir antara tahun 2013 sampai 2025. Cirinya apa disebut generasi Z, generasi Alpha? Yaitu mereka mempunyai karakteristik yang unik. Apa uniknya? Uniknya adalah mereka lebih melek teknologi informasi. Ini kita harus realistis ya. Anak-anak kita ini lebih melek teknologi informasi. Nah, dia mempunyai keunikan kedua, dia melihat dunia dari pandang sudut yang berbeda dengan kita yang tua-tua. Makanya kemarin ada informasi bahwa generasi Z ini kadangkala tidak mendukung suatu institusi perusahaan. Ya, karena memang cara pandang mereka itu praktis-praktis saja. Mereka lahir di dunia di mana teknologi informasi dan digitalisasi sudah begitu dominan. Coba Mbak Noris lihat anak-anak SD sekarang, siapa yang nggak tahu HP? Iya. Apa itu disalahkan? Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita mengatur supaya HP atau informasi itu betul-betul harus informasi yang tidak boleh membentuk mereka mempunyai karakter yang bisa jahat. Ini kalau kita bicara masalah. Nah, sekarang kita ingin
melihat bagaimana sih supaya generasi muda kita ini besok akan menjadi orang-orang yang taat hukum, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan berikut itu, ya. Nah, ini juga kita harus lihat. Disinilah pendidikan harus tampil dan berbicara. Saya lihat begini. Strategi pertama adalah bagaimana memasukkan hukum di dalam kurikulum pendidikan. Mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga mereka sejak awal sudah tahu apa itu hukum, apa manfaat hukum, dan apa akibatnya kalau sampai melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sosialisasi mengenai kesadaran hukum. Ini tidak hanya kita tergantung pada pemerintah saja melakukan. Ini dunia pendidikan, lembaga-lembaga hukum, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini harus juga membantu pemerintah melalui media mereka, melalui komunitas mereka untuk disadarkan supaya mereka sadar. Yang ketiga adalah praktek yang dilaksanakan oleh orang-orang yang lebih tua. Mereka lihat, loh katanya ini nggak boleh kok. Pejabat itu, bapak itu kok melakukan ini boleh. Contoh ini anak muda sekarang tuh kita bicara banyak, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang kita bicara, dia akan menyepelekan kita. Jadi antara ketentuan hukum dan sein dan praktek dasolen ini tidak boleh berbeda. Nah, itulah beberapa hal yang perlu. Jadi perlunya memasukkan pendidikan hukum dalam semua kurikulum sekolah. Kedua, sosialisasi yang gencar terhadap bahayanya, dan juga yang penting adalah bagaimana contoh dari para pejabat, para pemimpin yang ada itu untuk dia memberikan contoh yang baik. Jangan dia bicara kelakuannya beda. Kalau orang bilang latihan lain, main lain. Nah, itu mungkin sekedar pembukaan dulu itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Rektor. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bu Yeni selaku Kepala PMB ya. Bu Yeni, mungkin boleh diceritakan Bu kalau program-program unggulan yang ada di UP 45 ini apa ini Bu? Silakan. Iya, mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan preliminary dulu gitu ya, bahwa pendidikan itu sangat penting, apalagi di saat sekarang itu terus berkembang. Nah, cara kita untuk lebih tahu update informasi mengenai knowledge gitu ya, ilmu pengetahuan memang dengan mengupgrade pendidikan kita. Jadi kami berharap bahwa teman-teman Tribuners tidak berhenti pendidikannya hanya di SMA saja, tapi terus melanjutkan pendidikannya sampai ke level yang paling tinggi jika bisa. Karena bagaimana kita bisa mengetahui informasi-informasi yang lebih update adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan terus berkembang, dalam pendidikan juga kita banyak melakukan penelitian-penelitian terbaru, kemudian menciptakan teori-teori baru gitu, dan berkembang seiring perkembangan zaman. Kalau untuk PMB UP 45 sendiri Tribuners bisa diakses di pmbup45.ac.id ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu banyak informasi tentang UP 45 bisa berkunjung di website kami atau bisa juga di Instagram kami @up45yogyakarta. Program-programnya sangat banyak sekali dan kita menawarkan banyak sekali kemudahan Mbak Noris. Yang mana sekarang teman-teman banyak juga yang terkendala dengan biaya ya. Di Indonesia memang pendapatan per kapitanya tidak merata gitu, sehingga banyak teman-teman yang mungkin juga bernasib kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikannya. UP 45 bisa memfasilitasi karena apa? Karena UP 45 memiliki banyak sekali kemudahan dari sisi pembayaran, fleksibilitas dalam waktu pembelajaran. Kemudian kita juga punya satu program yang bisa membantu Tribuner semua, yaitu RPL ya, atau rekognisi pembelajaran lampau. Yang apa itu rekognisi pembelajaran lampau? Pasti jadi big question mark buat teman-teman semua gitu ya. Jadi untuk RPL sendiri teman-teman, misalnya teman-teman yang belum bisa melanjutkan pendidikannya di S1 misalnya. Jadi dari SMA sudah mulai bekerja gitu. Selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun. Dan memiliki keinginan untuk melanjutkan. Biasanya kendalanya apa? Waktu belajar. Karena sudah bekerja, memiliki pekerjaan tetap sehingga agak sulit mengatur waktu pembelajarannya.
dengan program RPL, maka kita memberikan salah satu kemudahan untuk waktu pembelajaran, untuk biaya, kemudian juga untuk memperpendek waktu perkuliahan, yaitu dengan mengkonversi pengalaman kerjanya. Jadi kalau teman-teman semua sudah punya pengalaman kerja, entah itu di bidang administrasi atau menjadi narasumber atau apapun, kita bisa mengkonversi pengalaman-pengalaman tersebut dalam bentuk SKS. Jadi automatically ketika mereka masuk, hasil konversinya keluar, maka bisa memperpendek untuk mata kuliah yang ditempuh juga menjadi lebih sedikit gitu, sehingga waktu perkuliahannya pun menjadi lebih pendek lagi dan kelulusannya bisa lebih cepat tentunya begitu. Nah selain itu biayanya bagaimana gitu ya? Ini Karena, yang paling banyak ditanyakan iya, benar. Tribuners Kan ya. sudah bekerja, sudah berkeluarga, aduh belum bisa kuliah nih gitu, karena biayanya pasti besar sekali gitu. Tapi tenang saja di UP 45 itu pembayarannya bisa diangsur per bulan. Jadi nilai angsurannya pun tidak lebih daripada 1 juta. Memang kisarannya ada di sekitar 750 sampai dengan 1,5 juta ya. Itu tergantung dari prodi apa yang nanti dipilih begitu. Jadi variatif sekali gitu biayanya. Tapi setidaknya masih terjangkau ya kalau kita bisa menyisihkan senilai itu untuk bisa melanjutkan pendidikan kita. Banyak sekali manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya kalau kita melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya? Karena itu juga bisa membantu jenjang karir kita di suatu perusahaan. Karena dengan background pendidikan yang lebih tinggi, maka insya Allah kita akan mendapatkan amanah dan kepercayaan yang lebih tinggi pula gitu, sehingga menunjang karir. Yang kedua, kita juga bisa memiliki koneksi yang lebih luas. Karena di dalam perkuliahan kita akan mengenal banyak orang dengan berbagai background, sehingga kita juga akan memperluas koneksi kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa memiliki pengetahuan yang lebih upgrade lagi. Kalau bahasa sekarang tuh kita bisa level up gitu ya. Jadi nggak hanya glowing di luar gitu ya, tapi secara intelijensi kita juga upscaling gitu ya. Jadi ada upgrading gitu di sisi knowledge-nya juga gitu. Itu juga akan membantu nanti karirnya ke depan. Ini juga salah satu keunggulan dari UP 45 terkait dengan kemudahan pembayaran tadi itu ya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Nanti kita sambung lagi terkait prodi-prodinya. Saya mau bertanya kepada Pak Rektor. Pak Rektor, kalau tantangan yang paling sering dihadapi saat ini Pak oleh generasi muda dalam mempraktekkan hukum, prinsip-prinsip hukum di kehidupan nyata saat ini Pak, apa Pak tantangannya Pak? Iya, sebenarnya ya kalau kita sebut tantangan juga bolehlah kita sebut tantangan. Sebenarnya begini, seseorang tumbuh dari kecil sampai dia jadi generasi muda ya, itu kan ada proses ya. Kalau memang dari kecil dia hidup di dalam suatu tatanan keluarga, tatanan masyarakat yang sudah teratur, sudah taat akan hukum, sebenarnya tidak sulit dia untuk beradaptasi di masyarakat dan patuh pada hukum. Hanya kalau dia memang dibesarkan dalam situasi yang boleh dikatakan di sini adalah keluarga atau lingkungan yang tidak patuh terhadap hukum, maka dia akan juga menjadi gitu. Jadi itu tergantung dari sudut pandang mana dia. Nah, tantangan yang paling jelas yang saya lihat adalah yaitu tadi, apa anak-anak muda ini, generasi muda ini dia lebih melihat kepada teladan dan contoh. Baik contoh teladan orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Dia akan cepat sekali. Loh, mereka bisa, orang itu bisa, kenapa kita harus taat? Dia aja nggak bayar pajak. Ngapain saya bayar pajak? Dia nggak pakai helm, ngapain saya pakai helm? Nah, itulah perlu adanya satu penegakan hukum yang tegas dari para aparatur penegak hukum ya, maupun contoh-contoh dari para penyelenggara hukum itu sendiri. Mbak Nur mungkin bisa saksikan akhir-akhir ini bagaimana carut marutnya dunia hukum di Indonesia. Dia seorang pejabat, seorang pengacara ya, bisa berkelahi di dalam pengadilan dan sesuatu yang dipamerkan ya. Nah, ini juga pentingnya media massa untuk hal-hal begini kan, ini makanan empuk bagi media massa untuk mengangkat. Tapi ada efek negatifnya juga.
Orang yang di desa tadinya tidak tahu masalah itu, dia jadi tahu, wah dia di kota bisa gitu, kita lebih hebat lagi di sini. Nah ini suatu tantangan, artinya antara yang dia lihat dengan yang dia baca itu tidak sesuai. Nah, sebenarnya itu. Yang kedua adalah tantangan memang dia di dalam pendidikannya mungkin, ya pendidikan dalam arti yang luas ya, mungkin memang dia tidak tahu. Ya. Saya akan coba kasih data ya, minta maaf bisa saya lihat data Boleh. saya. Monggo silakan Pak Rektor. Saya lihat ada data yang cukup mencengangkan saya, yaitu kalau kita lihat di tingkat kenakalan ya, kalau kita bilang kenakalan ya remaja, atau ya sebenarnya kalau saya lihat sih bukan kenakalan lagi ya, ini sudah semacam kejahatan ya, yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu boleh bilang sangat memprihatinkan. Ini saya takut jangan sampai saya salah, makanya saya bawa catatan ya. Di sini Pak Nuris sebentar ya, saya kasih tunjuk bagaimana prihatinnya kita ya akan, nah ini data yang saya peroleh ya, bahwa tahun 2023 itu kasus kenakalan remaja di Indonesia itu meningkat menjadi 17,5%. Ini menurut Komisi Perlindungan Anak, di mana pelaku-pelaku kejahatan itu adalah anak, remaja, dan korbannya juga anak dan remaja. Ya. Dan tahun 2024 itu dia malah meningkat lagi, ya, meningkat, yaitu menjadi hampir 15.267 kasus kekerasan di Indonesia. Ya. Nah, yang terbanyak ya kejahatan di kalangan remaja adalah pertama narkoba, lalu minum-minuman keras, perjudian, seks bebas, penganiayaan, perkelahian atau tawuran, penipuan. Ini coba bayangin seorang anak SMP bisa merancang suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai suatu pembunuhan berencana. Ini kan sesuatu yang menurut saya apa yang salah di situ? Dengan teknologi digital, informasi begitu cepat, dia bisa saja mengakses hal-hal yang menurut dia, wah ini kok bisa begini, dia kok begini, kok begitu, dia bisa meniru kan? Nah itulah makanya di beberapa negara sekarang sudah ada pembatasan. Saya dengar di Australia bahwa HP itu hanya digunakan oleh anak-anak yang berumur sekian ke atas, dan harus digunakan di sekolah, tidak boleh bawa HP segala macam. Nah ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan digitalisasi itu harus benar-benar disaring. Memang kita sudah punya undang-undang IT, kita sudah punya undang-undang pelindungan anak, tapi siapa yang bisa mengawasi itu? Dengan jumlah penduduk kita yang begitu banyak ya, dengan luas negara kita yang luas, saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana caranya untuk ini. Dan ini memang tidak boleh didiamkan. Pemerintah harus bagaimana berupaya untuk mencari solusi. Dan itu yang penting. Yang tadi saya katakan bahwa pendidikan hukum itu harus diintegrasikan dalam kurikulum. Di Jogja sajalah kita lihat. Naik motor tidak pakai helm, naik motor bertiga. Sepertinya polisi ada juga kadang-kala mereka mungkin kecapean atau sudah bosan, tidak tindakan yang nyata. Tuh. Nah ini ya suatu hal yang sangat memprihatinkan kita, khususnya di dunia pendidikan. Kalau begini semua generasi muda, apa jadinya negara kita ke depan? Mungkin itu. Ini yang perlu para Tribuners, para pemirsa tahu, bahwa mari kita jaga lingkungan kita dari keluarga ya, bagaimana peran orang tua, peran guru, dosen untuk selalu mengingatkan, dan juga peran pemerintah, bagaimana pendidikan hukum itu harus dimulai dari dasar. Nyontek itu bukan hanya dosa, tapi nyontek adalah suatu bibit yang akan menimbulkan besok dia bisa menjadi berbuat curang atau korupsi.
mencari gampang. Kan dari hal yang sederhana, tidak jujur. Nah, ini juga suatu hal yang sebenarnya bibit-bibit suatu karakter jahat itu tumbuh itu bukan seketika dia dewasa, itu bisa jadi dari kecil. Dia lihat orang tuanya, mungkin keluarganya yang itu dia bisa terpengaruh. Karena pada dasarnya bayi lahir itu kan semacam kertas putih. Tergantung kita mau lukis apa di atas kertas putih itu. Mau jadi baik atau jadi tidak baik. Itu mungkin. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Rektor. Saya mau bertanya kepada Bu Yeni, tadi menyambung terkait dengan prodi-prodi yang ada di UP 45. Apa aja nih Bu, silahkan. Jadi di UP 45 tuh ada 5 fakultas Mbak Noris, kemudian ada 9 prodi ya. Untuk fakultasnya sendiri ada fakultas ekonomi, isipol, hukum, psikologi, kemudian fakultas teknik yang terdiri dari 4 prodi juga, yaitu teknik mesin, teknik lingkungan, teknik perminyakan, dan teknologi informasi. Jadi 9 prodi kemudian 5 fakultas. Dan yang paling favorit adalah prodi teknik perminyakan, karena memang untuk lisensi atau perizinannya hanya 2 universitas di Yogyakarta yang memiliki perizinan tersebut, yaitu di UPN dan di UP 45. Jadi banyak sekali alumni-alumni kami juga yang sudah bekerja di luar negeri, di Qatar, kemudian di Arab juga ada gitu ya, atau di Kaltim juga ada. Intinya di daerah-daerah yang memang sektor industrinya di industri perminyakan begitu. Dan untuk tenaga pengajarnya juga memang berpengalaman, memang pernah bekerja di perusahaan-perusahaan minyak sebelumnya begitu. Dan ada 2 kelas juga yang kita buka, yaitu kelas reguler pagi dan reguler malam. Reguler pagi itu untuk kelas reguler, kemudian yang untuk reguler malam untuk rata-rata backgroundnya karyawan begitu. Tapi bukan hanya teknik perminyakan, tentunya semua prodi lainnya juga diminati begitu ya, termasuk psikologi, manajemen, kemudian administrasi publik, dan untuk prodi teknik juga banyak peminatnya juga, alhamdulillah selama ini gitu. Karena itu tadi fleksibilitas waktu pembelajaran, fleksibilitas pembayaran kuliahnya, kemudian juga kita mengembangkan dan empowering para mahasiswa juga di sisi keseniannya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kita sangat support gitu, baik di sisi keagamaan, kemudian di sisi kesenian, di sisi olahraga juga gitu. Jadi kita terus mengembangkan mereka juga, serta pengalaman-pengalaman berorganisasi juga gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita tawarkan dari UP 45. Semoga Tribuners tertarik dan bisa tanya-tanya boleh gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk Pak Rektor dan juga Bu Yeni. Tapi sebelum pertanyaan terakhir saya mau tambah sedikit. Makanya kalau kita masuk di gerbang Universitas Proklamasi 45 itu ada tulisan The University of Petroleum. Iya. Ada ya? Ada. Nah, itu menandakan bahwa memang dulu para mantan pejuang yang mendirikan yayasan ini, dia melihat bahwa sumber daya alam kita terbesar itu kan migas juga ya. Betul. Dan itu kita jadikan semacam tagline universitas ya, supaya ada satu bukan pembeda, ada ciri khas yang lebih menonjol. Walaupun tadi Bu Yeni sudah sampaikan fakultas lain seperti psikologi, hukum, administrasi publik, manajemen, dan teknik-teknik lain itu juga sangat menarik. Sehingga kalau nanti Mbak Noris ya ke sana bisa lihat, oh ada University of Petroleum, berarti ini memang UP 45 gitu. Oke. Terakhir Bu Yeni mungkin boleh disampaikan lagi, mungkin tadi Tribuners yang mau bertanya, kalau misalkan mau daftar nih, infonya lewat mana? Silahkan Bu Yeni. Kami menawarkan kemudahan lagi nih Mbak Noris, lagi-lagi kemudahan terus ya Bu Yeni ya gitu ya. Karena zaman sekarang ya, yang dicari kemudahan. Yang dicari adalah kemudahan. Saya nggak kemana-mana, pengen kuliah bisa daftar gitu ya kan. Jadi kunjungi saja pmbup45.ac.id, di situ nanti akan terbuka sistem pendaftaran yang bisa teman-teman ikutin arahannya begitu. Jadi misalnya bisa memilih prodi yang diinginkan, kemudian memilih fakultas yang diinginkan gitu, dan ada nomor kontak yang bisa dihubungi ya teman-teman. Jadi di dalam website tersebut teman-teman bisa menemukan beberapa kontak number yang bisa kalian hubungi. Jadi tidak perlu
datang langsung juga boleh. Mau datang langsung juga boleh sambil melihat kampusnya. Atau boleh sekedar kalau ingin bertanya-tanya tentang informasi saja bisa buka websitenya atau bisa chat langsung kontak number kami 24 jam ya. 7/24 7 hari 24 jam ya. Jadi monggo silahkan buat Tribuners, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, silahkan jika ingin mendapatkan informasi yang lebih detail tentang UP45 bisa kunjungi website kami tadi up45.ac.id atau bisa kontak atau DM Instagram kami di @up45jogjakarta. Oke, kami dengan senang hati akan membantu memberikan informasinya. Oke, terima kasih Bu Yeni, Pak Sama-sama. Beni Kasih, sudah Mbak meluangkan Nurul. waktu untuk hadir di Baik. studio untuk berbincang pada hari. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Bincang Pendidikan. Saya Noristera, Pak Beni dan juga Bu Yeni yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.